kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Rekan guru TKRI Nakasi 1 Parangko, yang kami hormati pendidik Pos PAUD Mutiara Bunda Desa Parangko, yang kami hormati wali murid TK Nakasi 1 Desa. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerima nikmat serta palingnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bersilaturahmi dalam acara berbagi praktik baik budaya positif oleh saya di lingkup kita Ceknet dan 11 Kabupaten Kebumen. Kegiatan ini untuk memenuhi tugas saya dalam mengikuti kegiatan pendidikan di negara, yaitu sholawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada beliau Nabi Muhammad SAW, karena beliau lah sebagai pendidikan yang senantiasa kita lakukan sampai memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan tasbih bersama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Acara kedua yaitu sambutan dari kepala sekolah TKRI budaya positif yang merupakan salah satu program dari pendidikan guru yang sedang diikuti oleh guru kita, yaitu semoga pertemuan kita kali ini setiap langkah dan setiap waktu yang kita lewati dicatat sebagai amal silaturahmi dan ibu-ibu yang kami hormati, yang sudah disampaikan maksud dan tujuan pertemuan kali ini oleh ibu kita selaku narasumber langsung, yaitu diseminasi budaya positif. Kita merasa bangga karena di lembaga yang berada di desa ini, tetapi alhamdulillah semua gurunya sudah diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan guru penggerak, di mana untuk menjadi lolos sebagai guru penggerak itu melalui berbagai
seleksi, mulai dari seleksi administrasi yang biodata, kemudian visualnya juga panjang sekali, terus kemudian di situ oleh pemerintah pusat langsung yang menilai kita itu langsung. Jadi seleksi kemarin yang bisa dijalankan oleh Bunjeni itu langsung dikirim lewat aplikasi Simpulan, itu langsung ke kementerian di pusat dulu di Jakarta, sekarang jadi ini benar-benar dan tidak semua guru pernah disampaikan Pak Andi, beliau mendaftar guru penggerak 2 kali tidak lolos. Tetapi alhamdulillah guru-guru kita mulai dari saya angkatan 2 dulu saat pandemi 2020 lulus ke tahun 2021, kemudian saya dulu malah pendidikannya 9 bulan 10 hari pas, kemudian Bu Yeni itu tahu Bu Yunita, Bu Kristi Yunita itu angkatan 6 tahun 2022 dan alhamdulillah sekarang selangnya 2 tahun ya. Saya dulu 2020, Bu Nita 2022 dan Bu Yeni 2024 itu sudah angkatan 10 atau angkatan ke-11. Ini merupakan kebanggaan bagi kita dan mohon doanya setiap langkah dari guru-guru kita memang menjadi agen perubahan untuk menuju ke pembelajaran merdeka. Pembelajaran merdeka bukan berarti merdeka sebebas-bebasnya gitu Ibu, tetapi diberi kesempatan kepada anak untuk mengkreativitaskan dan mengimajinasikan apa yang menjadi minat anak. Jadi kita tidak menentukan anak itu besok harus jadi dokter, anak besok harus jadi tentara, anak besok harus jadi pegawai dan lain-lain. Tetapi harapannya anak-anak kita besok menjadi anak bangsa yang bisa yang bisa menolong hidupnya sendiri, karena kita tidak tahu kehidupan pada masa yang akan datang. Dulu kita tidak tahu bahwa setiap pekerjaan bisa digantikan dengan mesin. Dulu banyak sekali anak tamat SD, tamat SMP pada merantau ke Jakarta karena di sana banyak sekali memerlukan tenaga kerja. Tetapi sekarang kita lihat saja pegawai di tol, ya, pembayaran di tol saja sudah tidak memerlukan tenaga manusia, tak hanya memakai kalkulator, ya. Banyak sekali sekarang yang menggunakan tenaga mesin. Nah, kalau kita tidak mengantisipasi sejak dini kepada anak kita dan hanya mengandalkan besok kerja sebagai pegawai, sebagai karyawan dan lain-lain, maka akan kesulitan anak kita besok, ya. Kemudian kalau dilatih dari sejak dini sampai sekarang untuk membuat kreasi-kreasi sesuai dengan kemauan anak, ya, insya Allah besok anak akan bisa merubah satu benda menjadi yang lebih bermanfaat. Contoh saja ekoprint, ya, Bapak Ibu, Ibu-ibu, kebiasaan. Ekoprint, kita juga besok akan melaksanakan kegiatan itu lagi. Kadang orang tertawa, kok daun bisa jadi uang? Nah, padahal daun itu kita tinggal melihat sekitar, ya. Pewarnanya juga dari kayu, bisa kayu nangka, menjadi warna kuning, bisa kayu jenitri atau daun jenitri, itu semuanya dari alam. Dulu saya juga tidak tahu kalau itu bisa dimanfaatkan untuk kayu. Nah, sedangkan nilai jualnya itu tinggi karena nilai seninya juga tinggi. Saya menjual jilbab, ya, di Triombo itu modal saja pada berapa? Laku 75.000 satunya. Kemarin ada laporan lagi, ini terjual gitu. Terus kemudian baju, saya kemarin baru memproduksi lagi 7, ya, 7 produksi baju, insya Allah nanti akan dipajang juga, di-display juga di Rio Mall. Nah, untuk tahun kemarin anak-anak kita juga membuat program T5, ya, bagi yang mengulang pastinya sudah risau bahwa kemarin kita membuat kain ekoprint juga, itu tidak untuk saya, sedang diproses di penjahit juga, sedang untuk membuat baju. Untuk itu tahun ini juga akan kita laksanakan kembali kegiatan yang semacam ini. Itu hanya satu contoh, itu yang main-main. Dari kuliner saja ya, sekarang persaingan luar biasa, gitu. Dari agar-agar saja ya, ada yang dibuat seperti telur, ada yang dibuat bentuk binatang dan lain-lain. Kalau dulu kan agar-agarnya cuma kotak gitu ya, 2D plastik, padahal kadang malah plastik digundel di
tali karet. Kalau sekarang seperti itu tidak menarik ya Bu. Nah itulah persaingan yang diarahkan anak-anak untuk berkreatif. Oke. Untuk itu kami mohon kolaborasinya. Jadi kami Dewan Guru tidak bisa melangkah sendiri dalam mendidik putra-putri panjenengan, tetapi kami sangat butuh kolaborasi atau keaktifan dari panjenengan. Dan aspek apresiasi yang luar biasa kepada panjenengan semua yang telah mendukung setiap kegiatan di TK Lingkungan. Kami Dewan Guru berprinsip sekolah berkualitas untuk mahal. Jadi makanya kita kelas pembayarannya kelas desa, insya Allah kualitas pembayarannya sudah sampai kota gitu. Kita tidak kalah insya Allah dengan pembelajaran di kota. Apalagi insya Allah saya selama kemarin ya Bu, mohon maaf selama mungkin 2 minggu panjenengan tidak bertemu dengan saya, sampai ada murid yang mengirimkan rekam suara ke saya. Dulu aku kangen, soalnya Bu dulu pergi ke tempat lain-lain ya, saya ya saya bahagia ya, bagaimana sebenarnya. Kemarin saya kesini ya, saya mensupervisi ya, kepala sekolah katanya mensupervisi sambil melatih putri dan putri. Mereka alhamdulillah mereka berdua bisa langsung menyesuaikan dengan kita. Yang tadinya hanya niat observasi, sekarang malah ikut lihat bakti di sini. Saya keliling sambil melirik-melirik, oh ya Allah ternyata murid sini tidak seperti yang di sana-sana. Saya kemarin baru berkunjung ke satu lembaga TK dan itu pondok pesantren. Selalu kayaknya juga sudah diundang kemana-mana. Tapi ternyata ya Allah anaknya diajak komunikasi sebentar saja itu susah. Diajak bergantian alat main juga susah sekali. Terus diajak disiplin juga sangat susah. Meletakkan tas saja dilempar gitu. Tapi saya lihat anak-anak itu, ya Allah saya senang, bahagia ya. Karena saya lihat anak-anak melingkar seperti itu ya, diajak komunikasi dengan gurunya, alhamdulillah sudah baik, mau mendengarkan semua. Terus saya lihat di kelas B2 kemarin Bu Rita karena sedang ada acara tidak bisa rawuh ke sekolah, saya mencoba memasarkan ke Bu Wiwin dan Bu Twi, ternyata juga mereka juga sudah luar biasa dalam mendidik putra-putri panjenengan. Nah, ini anak-anak nantinya juga akan diajak untuk melakukan budaya positif di antara dengan keyakinan kelas. Kalau dulu namanya kesepakatan kelas, tapi sekarang namanya keyakinan kelas. Jadi anak sudah diberitahu dulu. Kalau dulu kan yang membuat peraturan guru ya Bu, anak datang jam segini, di dalam kelas anak begini, tapi sekarang anak yang diajak, ayo kalau kita mau bermain bagaimana, setelah bermain bagaimana. Dulu waktu saya belum mengenal kurikulum TK, itu yang membereskan alat main ya guru Bu. Tapi sekarang anak-anak diajak untuk bersama-sama membereskan alat main. Terus bantuan dari panjenengan juga yang dengan ikhlas, rela membantu kami untuk beres-beres, bahkan masih bersih pun jenengan masih dipel begitu ya. Ini ya alhamdulillah penghargaan yang luar biasa. Doa untuk panjenengan semua yang hadir di sini dan tidak hadir, mudah-mudahan amal panjenengan dicatat sebagai amal ibadah dan imbasnya ke putra-putri panjenengan semoga bermanfaat di masa yang akan datang. Siapa tahu besok anak putra-putri panjenengan menjadi pejabat yang soleh-soleha, pengusaha yang dermawan, dan kemudian misalnya menjadi pengusaha, pemilik usaha juga yang baik. Ya, intinya berbakti bagi negara dan tidak lupa juga kepada orang tua dan masyarakat. Oke. Demikian apa yang saya sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Yeni dan teman-teman guru dan ibu-ibu wali murid semuanya, dan kepada pendidik POS PAUD Mutiara Bunda juga yang sudah membantu
menanamkan karakter kepada anak usia dini, usia 3-4 tahun, dan kami hanya melanjutkan deh. Marilah kita berjuang bersama-sama dengan kebersamaan akan tercipta sesuatu yang luar biasa. Saya akhiri, apabila ada kesalahan ucap maupun sikap saya yang mungkin tidak sengaja menyinggung perasaan panjenengan semuanya, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ibu Nur Hidayati RPD yang telah menyampaikan sambutan. Dilanjutkan acara yang berikutnya yaitu acara inti diseminasi budaya positif oleh saya Yeni Puspita. Itu sudah selesai. Bluetooth mode. Connected. Langsung saja gitu untuk mengawali kegiatan hari ini supaya kita tidak jauh. Ice breaking. Ibu-ibu dimohon untuk berdiri. Ibunya lagi bisa passing, Mbak. Tentunya bebas aja. Anak-anak kita dulu tidak boleh ada anak-anak Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Tangan diputar-putar,
tahu dulu ya Bu, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif meliputi 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Posisi kontrol. Dan 6. Segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita bahas yang pertama. Disiplin positif. Disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan menurut Hajar Dewantara, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi tetap. Pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Dian Housen dalam bukunya Restructuring Sekolah Disiplin tahun 2001. Dian menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disipel, atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Contoh nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Contohnya adalah yang sedang pada pendidikan saat ini, yaitu profil belajar Pancasila, yaitu yang terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Yang kedua yaitu teori motivasi dan pemberdayaan restitusi. 3. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Misalnya, contohnya begini Bu, yang motivasi ini untuk menghindari ketidaknyamanan gitu. Contohnya, saya mau berangkat ke sekolah kasih lah, supaya saya bisa dinilai oleh kepala saya, wah guru rajin. Itu contohnya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini bersifat eksternal. Sama contohnya seperti tadi, misal saya mau berangkat ke sekolah, yang pertama itu pujian. Nah kalau ini pengakuan atau imbalan, biar sama kepala sekolahnya gajinya naik. Motivasi perilaku manusia yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa?
akan menjadi orang seperti apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Contohnya yaitu walaupun ini di sekolah ini ada peraturan yang mengharuskan guru berangkat shift ataupun lebih awal. Mungkin dari diri saya sendiri, saya harus berangkat lebih awal dari anak-anak saya. Supaya apa? Supaya nanti bisa menyiapkan kegiatan untuk anak-anak. Itu merupakan nilai tanggung jawab itu. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Dan restitusi merupakan pilihan. Ini nanti maksudnya dengan cara kita memotivasi anak. Yang kedua, hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Kalau restitusi muatan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Hukuman, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi, korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapatkan keadilan. Hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusi, murid atau anak mendapatkan keadilan. Hukuman, dampak pada murid, marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Konsekuensi, kehilangan hak, waktu jeda, seorang diri atau time out, penanganan potensial. Murid atau anak kita kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Hukuman, tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Konsekuensi sudah diketahui bersama anak. Restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Hukuman dibuat oleh guru. Konsekuensi dibuat oleh guru dan murid atau anak. Restitusi dibuat oleh murid atau anak. Hukuman menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Konsekuensi membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Restitusi menguatkan guru, menyebutkan rutinitas, membimbing tanpa acuan begitu restitusi murid atau anak. Penghargaan. Al-Fiqhon dalam Punished by Reward tahun 1993, wawancara ASCD Annual Conference Maret 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kohn selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi kedekatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Dan penghargaan menghukum. Contoh penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan kesadaran. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Contoh penghargaan yang merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Otomatis
penghargaan ini merusak hubungan kedua orang. Contoh penghargaan yang mengurangi ketepatan. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa-mahasiswi yang sedang bekerja praktik di sebuah sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan surat dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang bagian yang bisa mereka terima. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, itu mungkin sebabnya kenapa sistem ranking sekarang dihapus nih Bu. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Karena yang mendapat ranking kedua atau ranking ketiga dan lainnya, mereka mungkin orang tua akan memacu anak untuk bersaing, tapi mungkin anak-anak jiwanya jadi berpikir keras ataupun ini aku. Yang selanjutnya adalah keyakinan keras. Keyakinan keras. Mengapa keyakinan keras? Mengapa tidak peraturan dalam banyak seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Dayati? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban kita adalah untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban kita adalah untuk kesehatan atau untuk keselamatan. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Materi yang selanjutnya itu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa berterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Dunia berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terjadi dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Dr. William Glasser menyebutkan seperti semacam air botol, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol terdiri dari 1 penghukum, 2 pembuat merasa bersalah, 3 teman, 4 pelaut, dan 5 manajer. Posisi kontrol ini bisa diterapkan kita sebagai orang tua maupun sebagai guru. Penjelasannya itu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kalau fisik sudah jelas itu kita nyipin, dewek, air verbal mengatakan kata. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan
murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara ini. Membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menghilangkan tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Posisi kontrol sebaliknya, guru pada posisi ini tidak akan mematikan murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi kontrol pada guru ini bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu anak tersebut akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid akan berubah untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori timbul respon yang menunjukkan langsung guru dalam melakukan mereka. Yang terakhir yaitu posisi kontrol manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di posisi manajer untuk menganalisis kebutuhan dirinya sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia? Jika kamu meyakininya, tunjukkan tentang dirimu. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita membimbing untuk dapat mengatur dirinya. Seorang
segitiga restitusi. Segitiga restitusi terdiri dari ini ya Bu, segitiga dari bawah menstabilkan identitas. Dengan karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Terus ke atas, validasi tindakan masalah. Pertanyaan yang biasanya muncul, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang kedua, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Dan yang ketiga, menyatakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang kamu kesepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Berikutnya adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan. Bisa kita simak. Mbak, tadi ibu lihat Siba menangis. Ya, Siba menangisnya kenapa? Karena kecoret. Kecoretnya sama siapa? Sama bahwa tadi Siba mau melakukan. Terus Fadil tadi bukan melakukan Siba. Enggak. Tadi Fadil tahu nggak kalau Fadil yang melakukan tadi Siba? Terus Siba nangisnya kenapa? Karena Fadil. Terus tadi kan Siba nangis terus minta kopi kertasnya. Padahal Siba bisa melukis dengan kertas itu kan. Kenapa Siba minta kertas? Hah? Oh, pengennya bikin dua, pengen cantik. Ya, Siba kan jadi Siba menangis. Terus Siba yang bukan yang kedua bisa tetap Indonesia. Oke. Nah, terus Siba supaya besok kertasnya Siba tidak kecoret lagi sama teman, Siba harus apa? Harus hati-hati. Oke, Siba harus hati-hati supaya tidak kecoret sama teman. Besok harus hati-hati ya Pak. Itu tadi contohnya itu kejadian itu terjadi waktu melukis menggunakan kuas. Kertasnya Siba kecoret, pinggirnya. Guru minta ganti, kenapa minta ganti? Kertasnya Siba kecoret, Siba nggak mau pakai kertas ini. Setelah selesai melukis, Siba kertasnya kan otomatis kan diganti sama guru. Setelah selesai menulis, kertasnya kecoret tadi sama Siba diambil. Buat gambar lagi, lah itu bisa pelukis Siba. Iya Bu Guru.